sabab teu aya bacaan nulangkung di nulangkung utama di maca Quran. Tong sampai orang ayeuna resep kanu sholawat ninggalkeun maca Quran, eta teu kaci gitu ya. Nah eta anu hal eta anu sering kali pribados teh debat yang manehna gitu ya. Makanya kuring titip sing rajin maca Quran, sholawat, terus sholawatna baca Quranna senantiasa diperbaiki sampai benar-benar fasih gitu ya. Nah terus di kesempatan ieu pribados bade ngabahas tentang babu azabil qabri wa syiddatihi, azab kubur sareng kapahitanana kadasyatanan azab kubur. Langsung wae anil Bara ibni Azim, aya hadis nu diriwayatkeun ku Al Bara bin Azim qala Bara dawuh kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami keluar bersama Nabi SAW fi janazati rajulin minal ansar, menuju kepada jenazah seorang laki-laki ansor. Fatahina ila qabri, kemudian kami berhenti di sebuah pekuburan. Walam yulhad ba'dah, dan eta si mayit belum dimasukkan ke dalam liang lahat. Nah, lahat itu bahasa Arab banyak. Fajalasa Nabi SAW, teras kanjeng Nabi duduk di pekuburan, wajalasna haulahu, dan kami pun duduk di sekitar Nabi. Faka'anna ala ru'usina thair, seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Dan langsana di kuburan teh nunduk diem gitunya, entong ribut di kuburan teh, kalau robrol, keserian, hengeng gitunya. Contoh tinggal Nabi di kuburan seolah-olah di kepala itu ada seekor burung diam. Wa fi yadihi udun yankutu bihil ardu yunkatu bihil ardu. Nabi di tangannya memegang sebuah tombak, sanes tombak untanya linggis yang biasa dipakai untuk menggali tanah, yakni yajfaru bihil ardu, biasa dipakai untuk membuat lubang di tanah. Farafa'a ra'sahu, terus Nabi mengangkat kepalanya ke langit. Waqala, terus beliau bersabda, ista'idzu billahi min azabil qabri, mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Marataini aw salasan, kanjeng Nabi mengulangi ucapannya itu 2 atau 3 kali. Mintalah kalian terhadap azab kubur. Kemudian kanjeng Nabi meneruskan sabdanya, innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba yang beriman, idza kana fi iqbali minal akhirah, apabila dia akan bertemu dengan akhirat, wan qata'a minad dunya, dan akan berpisah dengan dunia, nazalat ilaihi malaikatun, maka akan turunlah para malaikat dari langit, bayadul wujuhihim kasyamsi, yang wajahnya putih bagaikan matahari. Orang beriman ya, tidak tenanawan ya kita ngaji menakut-nakut diri kan, jalma ayeuna mah kan sudah tidak musim katanya ya ngaji menakut-nakuti atau memberikan PHP dengan surga, enak geus teu musim cenah ngaji siga kitu. Nah sing jalma pribados mah sing jalma nu nyarios kitu eta hatena masih poe ya. Atau misalnya saya tiap kesini kan ngaji selalu yang ngeri-ngerinya, aya we nu nyaros ustaz teh tamah hingsieunan wae eta ya, hate kade eta teh eta cing cirining poekna hate. Namun cai hatena nu caang justru disingsieunan teh makin takwa. Sebab para sahabat, para tabiin, aya tabiin anu sampai di bumi teh ngagali lubang kubur. Mun anjeunna males ibadah turun ke lubang kubur terus ngagoleh di lubang kubur. Nah suatu saat maneh bakal kieu rek males terus ibadah, nah timbul rasa takut, akhirnya kembali semangat beribadah gitu ya. Wa mahum kafanun minal jannah wa hanatun minal jannah, terus para malaikat yang tadi yang berwajah putih itu membawa kain kafan dari surga dan parfum dari surga. Yajlisu madal basar, mereka duduk yang banyaknya itu sejauh mata memandang. Jadi pami aya jalmi nu keur sakaratul maut eta di mana-mana nu dilihatna teh malaikat. Ya, melihat ka luhur malaikat, ka handap malaikat, ka kiri, ka kanan, ka tukang semuanya malaikat. Madal basar.
Pami jalma nu iman tadi malaikat wajahna teh putih bodas ibarat matahari. Nah, setelah turun para malaikat summa yajiul malakul maut, kemudian datanglah malaikat maut hatta yajlisa inda rasihi, kemudian duduk di sekitar kepalanya. Fayaqulu, kemudian malaikat maut berkata, ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhji ila magfiratillahi wa ridwanihi, keluarlah kamu menuju ampunan Allah dan ridhonya. Orang beriman ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus Nabi ngadawu, fatahuju wa tasilu kama tasilul qitratu minas siqa. Kemudian keluarlah dan mengalirlah ruhnya itu bagaikan mengalirnya tetesan air dari wadah gitu. Netes ruhnya orang yang beriman ketika keluar dari tubuhnya. Fayakudunahu, kemudian para malaikat tadi mengambil ruhnya itu. Fala yada'unaha yadihi tarfata ainin, dan tidak membiarkannya di tangannya sekejap mata pun, hatta yakudunaha fi dzarikal fanan wal hanud, sampai para malaikat memasukkannya ke dalam kain kafan yang telah diberi minyak wangi ruhnya. Fayahruju minha katyabin nafatil misk, maka keluarlah dari kain kafan itu wangi yang teramat sangat. Wawujidat alwajil ardi, yang harumnya itu menyebar ke seluruh bumi. Fayas adu nabiha, kemudian para malaikat naik dengan membawa si ruh tersebut. Fala yamurru nabiha ala malaim minal malaikati illa qalu ma hadzal ruhu thayyibah, dan tidaklah mereka itu melewati para malaikat ketika naik ke langit, melainkan malaikat yang dilewatinya itu akan bertanya, siapa ruh yang baik itu? Fayakuluna, kemudian semalaikat yang membawanya menjawab, ruhu fulan ibnu fulan, ini ruhnya fulan bin fulan, bi ahsani asma'ihi, dengan panggilan-panggilan namanya yang terbaik ketika di dunia. Ruh siapa itu? Ruh si fulan, misalnya ruh Muhammad bin Abdul ruh siapa? Ruh Abdullah, misalnya ruhnya Pak Abdullah, dengan panggilan-panggilan baik. Itu siapa ruh yang lewat? Ruh Pak Abdullah, si Kasep, si Bager, si Dermawan, si Soleh. Nah, biasani asmaihi, dengan panggilan-panggilan namanya yang paling baik. Sumayan tahu nabi haila sama'id dunya, terus sampailah malaikat ini ke langit dunia, maksudnya langit pertama. Fayab tahuna laha, kemudian diminta dibukakan pintu langit kepada malaikat penjaga pintu langit pertama. Fayab tahulahum, kemudian malaikat penjaga pintu langit pertama membukakan untuk mereka. Fayastakbiluha, kemudian menerimanya. Wa yu'ishuha min kulli sama'in marrabiha ila sama, kemudian menyebarkan berita tersebut kepada setiap orang, setiap malaikat yang ada di langit. Hatta yang tahu bila ila sama isabi'an, sampai mereka berhenti di langit ketujuh gitu ya. Jadi orang beriman mah terus siruhnya teh langit pertama, langit kedua, sampai ke langit ketujuh. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian di langit ketujuh Allah berfirman, uktubu kitabahu fi ilijin, tempatkan kitabnya itu di ilijin. Ya, setiap orang yang meninggal, kitabnya itu kalau dia orang beriman ditempatkan di namanya ilijin. Ilijin itu berita dari Kangjeng Nabi adanya di atas langit ketujuh. Wallahu a'lam, terkudu di pikiran ya. Wa'iduhu ilal ardi, dan kembalikan rohnya itu ke bumi. Minha khalaqtuhum, dari bumi aku ciptakan mereka. Wa fiha u'iduhum, dan dari bumi aku akan kembalikan mereka. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari bumi juga akan aku keluarkan untuk sekali lagi. Wa tu'aduruhu fi jasadi, kemudian seluruhnya dikembalikan kepada jasadnya. Nah, jadi setelah sampai ke langit ketujuh, ruh itu dibalikan lagi ke jasadnya ya. Wa ya'tihi malakani, setelah jasad ruhnya itu dikembalikan kepada jasadnya, datanglah dua orang malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Fayaqulani lahu, bertanya kepadanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqul rabbi Allah, maka si mayat tadi menjawab, Tuhanku adalah Allah.
Fayaqulani lahu, kemudian ditanya lagi, wa ma dinuka, apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam, agama saya Islam. Fayaqulu lahu ma taqulu fi hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, apa yang kamu katakan tentang seorang laki-laki yang diutus kepada kalian? Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasulullah. Fayaqulani lahu, kemudian bertanya lagi, wa ma ilmuka, apakah ilmumu? Fayaqulu, kemudian si mayat menjawab, qara'tu kitaballahi ta'ala wa amantu bihi wa shaddaqtuhu, aku membaca kitabullah yaitu Al-Qur'an, aku beriman kepada Al-Qur'an dan aku benarkan isi Al-Qur'an. Fayunadi munadin, kemudian ada suara, shadaqa abdi, hambaku benar. Fafrashu lahu firasyan minal jannah, berikanlah dia tempat tidur dari surga. Wa albisuhu libasan minal jannah, berikanlah dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan untuk dia pintu menuju surga. Yatihi min riha wa thayyibiha, akan masuk ke dalam kuburnya itu angin surga dan bau surga. Wajufasahu lahu fi qabrihi madal basar, kemudian akan diluaskan kuburnya seluas mata memandang. Wayatihi rajulun hasanul wajhi, kemudian datanglah seorang laki-laki dengan wajah yang tampan, thayyibur rih, dengan bau yang wangi. Fayaqulu lahu, kemudian si mayit bertanya, laki-laki tersebut berkata, absyir billadzi yasurruka hadza yaumuka alladzi kunta tu'adu bihi, bergembiralah kamu, ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Fayaqulu lahu, kemudian si mayit bertanya, man anta, apa artinya siapa kamu, gitu ya. Kata si mayit bertanya kepada si laki-laki tadi. Fayaqulu ana amaluka sholih, maka laki-laki tadi menjawab, aku adalah amalmu yang soleh. Fayaqulu, kemudian si mayit berdoa, ya Rabbi aqimis sa'ah, ya Tuhanku percepatkanlah hari kiamat, percepat hari kiamat, hatta arja ila ahli wa mali, aku ingin kembali kepada keluarga dan hartaku. Itu orang yang beriman, Bu. Ya, kebayangkan dalam kegelapan jalan kubur gitu, tiba-tiba datang seseorang yang berwajah tampan, ya, terus bau wangi, terus mengatakan, bergembiralah kamu dengan apa yang, dengan kabar gembira bahwa kamu pada hari ini, hadza yaumuka alladzi kunta tu'adu bihi, inilah hari yang pernah dijanjikan kepadamu ketika di dunia, ya, bahwa di alam kubur akan dibangkitkan kembali. Nah, itu mah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Kita harus optimis, ya. Allah Maha Pengampun. Ya. Saya sering kepada ibu-ibu itu ya, pengajian, kita ini harus optimis bahwa Allah Maha Pengampun. Jangan berburuk sangka, sebesar apapun dosa kita Allah pasti akan ampuni. Kami ibu-ibu, bapak-bapak pembaca Quran, ya, di surat Al-Baqarah, di surat Ali Imran, itu dijelaskan tentang Bani Israil, Hajida Nurakana. Manehna hoyong ninggal ke Allah, ku Allah disambar petir para raih, udah gitu ku Allah dihirup ke diampura di dosanya. Ya. Terus maranehna terpercaya ke Kangjeng Nabi Muhammad SAW, terpercaya ke Al-Quran, tapi di akhir ayat Allah berfirman, illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertobat. Jadi Bani Israil nusakitu dorakan kata Allah, apabila mereka itu bertobat, innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kalau orang insya Allah, ya, orang tidak pernah nentang ke Allah, tidak pernah nentang Kanjeng Rasul, tidak pernah nentang Al-Quran, gitu ya. Insya Allah orang mah ku Allah diampuni. Insya Allah orang mah, insya Allah, ya, ini saya pakai insya Allah karena tidak boleh kita mencas diri bakal masuk surga. Insya Allah orang mah para ahli surga. Ya. Rahmat Allah dibandingkan jeung dosa orang. Kami dosa orang ayeuna sagede gunung naon pamgrena di alam dunia, gunung naon? Gunung Uhud. Nah, gunung Uhud mah alit, Bu. Gunung Uhud mah alit. Anu panggeng di dunia mah Gunung Toba. Jadi itu di Sumatera Utara, Gunung Toba. Tahulah dosa orang teh sageung Gunung Toba. Seueur teh, Bu. Seueur teh Gunung Toba, sageung Gunung Toba. Seueur. Atau dosa orang sepinuh kontainer, ageng tuh dosa sa kontainer gitu, ageng tuh. Nah, tapi sahur Allah dina hadis kursi, mungkin pas masuk ke kagum Nabi, rahmat serang ampunan Allah
lebih tinggi, lebih luas, memenuhi langit dan bumi. Ayeuna langit dan bumi dibandingkan Gunung Toba anu sakitu panggedan di dunia, kira-kira alit apa ageun? Alit ya. Kontainer ageun, panjangnya 12 meter, tingginya 2 meter lebih gitu ya. Kubikasinya sekitar 75 kubik. Kalau dimasukkan barang tadinya misalnya kain, dia bisa membuat sampai 25 ton. Nah, orang sebanyak 25 ton seueur kan. Tapi bandingkan dengan rahmat Allah yang memenuhi seluas langit dan bumi, pasti alit. Orang yang naik pesawat beki luhur, padahal pesawat eta teh masih aya di alam dunia, masih aya di bumi gitu ya. Begitu tinggal kehandap, tinggal kontainer teh alit. Nah, rahmat Allah teh seperti itu. Makanya orang kedah optimis, pami orang bertobat, pasti ku Allah bakal diampuni. Kullu ummati yakhulunal jannah, setiap umatku bakal masuk surga illa man aba, kecuali nu umbung. Kanjeng Nabi aya nu umbungnya, kecuali nu alim surga. Nah eta jalma beriman. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal abdal kafir, dan sesungguhnya orang yang kafir idza fi iqbalin minal akhirah, apabila dia dalam perjumpaan dengan akhirat atau dalam sakaratul maut, wan qata'a min dunya, dan akan berpisah dengan dunia, nazala ilaihi malaikatun minas sama sudul wujuhi, kemudian akan turun para malaikat dari langit dengan wajah yang hitam. Wa mahumul masud, mereka membawa karung bu. Tadi mah orang beriman bawa kain kapan yang diberi minyak kasturi, ini mah bawa karung. Wa yajlisuna minhu madal basar, kemudian si malaikat tersebut duduk yang banyaknya seluas mata memandang. Lihat kadep kadep patukang ka luhur ka handap kabehanana malaikat. Sumaya jiu malakul maut, kemudian datanglah malaikat maut, hatta yajlisa inda rasihi, sampai malaikat maut duduk di sekitar kepalanya, fayaqulu, dan berkata, ayatuhan nafsul khabisah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhtillahi wa ghadabihi, keluarlah kamu menuju marah dan murka Allah, fatafarraqu fihi aldahu kullaha, sehingga bergetarlah ya tafarruq berpisah, papencar gitu ya, maka tulang-tulangnya papencar. Fayalziuha kama yazul fusuda minasu fil mablus, maka dicabutlah nyawanya itu bagaikan mencabut tombak dari kain yang basah. Kalau kain basah ditojos ke tombak, tombaknya ada geriginya, dicabut. Nah, pasti si kain yang basahnya ke bawah kan? Nah, seperti itulah orang yang kafir, tapi ini kafir. Tapi ingat ya, yang namanya kafir itu bukan berarti non muslim kufur. Kan kafir itu aya kufur nikmat, aya kufur lempah, aya kufur ucap gitu ya. Cuma kufur ge aya kufur ageun, aya kufur alif. Mun kufur ageun ngaluarkeun jalma tina keimanan. Nah, misalnya musyrik, percaya ka dukun, membenarkan dukun, nunjukkeun dukun, nah eta kufur gede, keluar tina agama, dan tidak perlu pernyataan. Tidak perlu misalnya saya mah keluar tina agama, tidak perlu. Tapi dengan tina indikasinya maka dia sudah keluar dari agama. Baik kufur kecil, kufur letik, kufur letik mah tidak keluar dari agama. Misalnya tadi kufur lampah, ya, teu sholat tapi masih yakin kalau sholat, yakin sholatnya perintah agama tapi teu sholat, nah itu teh kufur lampah. Nah, itu tidak mengeluarkan orang tersebut dari agama. Tapi pemerintah teu sholat bari jeung yakin sholatnya lain perintah agama, nah itu kufur keluar dari Islam. Gitu. Tapi mun masih yakin kan yang kunaon teh salat apa masih yakin tuh kanu salat wajib, yakin nama eta mah kufur lampah. Aya oge kufur ucap, ngomong kasar, ngomong porno ya, kebun binatang dan sebagainya, eta teh kufur ucap. Ya. Jadi Kanjeng Nabi nyebutkeun innal abdal kafir, saeunana jelema nu kafir yang nu kufur. Jadi itu digenrekeun naon dimaksud. Nah, jadi bisa jadi eta nimpa ka diri urang gitu ya. Fayan qati'u maha al-uruq wal as fayakhudhuha, kemudian urat lehernya semuanya putus gitu ya. Wa idza khadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata ainin,
begitu ruhnya keluar, malaikat-malaikat yang berwajah hitam tadi tidak membiarkannya walaupun sekejap mata, hatta yaquduha, mereka mengambilnya, fayaj'alunaha fi tilkal masuh, dan memasukkannya ke dalam karung, wa yakhruju minha kamuntini rihi jifatin, maka keluarlah dari karung itu bau busuk. Fayas'adu habiha, kemudian naik ke langit, fala yamburu habiha ala mala'in minal malaikati illa qalu, dan tidaklah para malaikat yang membawa ruh orang kafir tadi melewati para malaikat menuju langit, melainkan para malaikat bertanya, ma hadhihi ruhul khabisah, siapakah ruh yang berbau busuk ini? Fayaquluna, malaikat berkata, ruhu fulan ibnu fulan bi akbahi asmaihi, ini ruhnya si fulan dan si fulan bin fulan dengan sebutan panggilan yang paling buruk, ya. Ini mas ruh si fulan, ya, si nurus tunjung gitu, ya, si pelit, si koret, nah, ya, dengan panggilan-panggilan yang paling buruk. Hatta yang tahu biha ila samai dunia, sampai dia di langit dunia, langit pertama. Fayastaftahuna fala yaftahulaha, kemudian para malaikat minta dibukakan pintu langit, tapi malaikat penjaga pintu langit tidak mau membukakan. Mau dibukakan, ya, kok dilemanu kufur mah, kufur nikmat. Nanti ya ibu-ibu, ya, suami berapapun apa nafkah yang diberikan, syukuri. Bahkan kalau misalnya bapak misalnya penghasilan sedikit, teh mustajab doa pak, sebab jelema nu digajihna leutik berarti dizolimi, jelema nu dizolimi doana mustajab, yang doa kasalaki. Ya. Ibu oke kan diberi nafkah sedikit sama suami, berarti ibu dizolimi kan, nah bapak minta doa ke ibu, gitu, ya, sebab doana mustajab. Suma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadil ayat, kemudian Rasul membaca ayat ini, yaitu surat Al-A'raf ayat 40. La tufatahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannah hatta yadkhulul jamal fis samil khiyat. Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit buat mereka orang-orang kufur, dan mereka tidak akan masuk surga sampai unta masuk liang jarum. Artinya tidak mungkin, ya. Mual asup jelema ka surga sampai onta asup kanu liang jarum, artinya teu mungkin mual asup surga atau selamanya. Tsumma yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman, uktubu kitabahu fi sijin, tempatkan buku catatan amalnya di sijin. Nah, sijin teh, ya, berita ti Kangjeng Nabi ayana di dasar langit, apa di dasar bumi, wallahu a'lam di mana. Summa tatrahu ruhuhu torhan, kemudian kita siruh teh ceurik geunggeui, ceurik geunggeui, ceurik nu teu pernah manehna ceurik ketika di dunia. Ceurikna teh saur kata Imam Abu Alqamah, ibarat jelema disiksa, diasupkeun, terus disiksa, diasupkeun kanu karung, diasupkeun kanu karung, terus ditalian, disimpan di sisi, kemudian nu nanggeulna teh ngobrol, kadenge ku eta jalma karung, ieu jelema rek dikumahakeun, rek dipicieun ka laut, rek diduruk, rek dimutilasi, atau rek kumahakeun. Ucapan nu nyiksana kadenge ku eta jalma nu karung, maka jelema nu aya karung eta bakal ceurik ngageunggeui. Nah, ceurikna teh ciga kitu. Oke, jalma kafir ketika dicabut nyawana. Nauzubillahi min dzalik. Summa qala, kemudian Kangjeng Nabi maca ayat, wa man yusyrik billahi fakaannama khara minas sama, barang siapa yang menyekutukan Allah, berbuat musyrik, maka seolah-olah orang itu terjatuh dari langit, terlempar dari langit. Fatah tofuhu toyir, kemudian burung menyamarnya, aw tahwi bihir rih, atau terlempar oleh angin, fi makanin sahikin, ke tempat yang jauh. Nah, jadi yang dimaksud lebih detail lagi dari hadis ini adalah jalma nu musyrik, gitu ya. Hati-hati dengan kemusyrikan. Ingat, musyrik itu memang dibagi dua, ada musyrik besar, ada musyrik kecil, ya. Tetapi sekecil-kecilnya musyrik itu dosa besar, ya. Sekecil-kecilnya musyrik itu dosa besar, gitu. Hati-hati, musyrik kecil kan misalnya lebih takut kepada atasan daripada kepada Allah. Jadi bekerja menggantungkan rezeki ke atasan. Nah, itu teh musyrik kecil begitu. Ya, dan itu teh dosa besar. Musyrik kecil tapi dosa besar. Ya. Dan paling menderita orang itu kalau bergantung kepada manusia, paling menderita. Ya. Makanya kalau kita sudah bergantung manusia, segera mencek orang jelma ini move on, ya. Cepat move on,
gitu ya. Karena paling menderita ketika kita berharap kepada manusia. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, kemudian seruhnya dikembalikan kepada jasadnya. Fayatihi malakani, kemudian datanglah dua orang malaikat. Fayazisanihi, kemudian mendudukinya. Nah, diduduki ini namanya, didiukan ke malaikat. Fayaqulani lahu, kemudian bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqulu la adri, saya tidak tahu. La adri. Fayaqulani, kemudian ditanya lagi, wa madinuka, fa agamamu? Fayaqulu la adri, aku tidak tahu. Fayaqulani lahu mataqulu fi hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, apa yang kamu katakan terhadap seorang laki-laki yang diutus kepada kalian? Fayaqulu adri, la adri, saya tidak tahu. Fayunadi munadin minas sama, maka ada suara dari langit, kadziba abdi, hambaku pendusta, fafrasulahu min fursinar, berikanlah dia tempat tidur dari api neraka, faftahulahu baban ilan nar, bukakan untuknya pintu neraka, fayadkhul alaihi min harriha wasamumiha, maka masuklah panas neraka dan asap neraka ke dalam kuburnya. Fayudayaku alaihi qabruhu, kemudian disempitkan kuburnya, fatakhalifu fihi adla'uhu, kemudian berantakan, hancurlah tulang-tulangnya. Fayatihi rajulun qabihul wajhi, kemudian datanglah seorang laki-laki yang berwajah buruk, qabihul thiyab, pakai baju yang buruk, muntinurih, bau busuk. Fayaqulu lahu, kemudian si laki-laki itu berkata, absyir billadzi yasu'uka fa hadza yaumuka alladzi kunta tu'adu bih, bergembiralah kamu dengan kejahatanmu. Nah, jadi sini kalimat absyir, bergembiralah kamu, ini sebagai celaan. Bergembiralah kamu dengan kejahatanmu, ini adalah hari yang telah pernah dijanjikan kepadamu. Fayaqulu, kemudian si mayit bertanya, man anta, siapakah kamu? Fayaqulu ana amaluka sayyi, aku adalah amarmu yang buruk. Fayaqulu, maka si mayit berkata, rabbi la tuqimis sa'ah, rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah, jangan sampai terjadi kiamat, jangan sampai terjadi kiamat. Nah, itu ya, itu kerjami anu kufur. Nah, baik kufur nikmat, ya, kufur lampah, kufur ucap, ya. Hati-hati. Wa innal kafiro, dan sesungguhnya orang kafir, yudayaku alaihi qabruhu, kuburnya bakal disempitkan, atayat hulu atlahu fi jawfihi, sampai tulang-tulangnya itu menusuk ke tenggorokannya. Wa yursul alaihi hayatin, dan Allah akan mengirimkan ke kuburnya itu ular-ular, kamsali anakil bukhti, yang besarnya seperti leher burung unta. Fatakulna lahmahu hatta yadzurna ala azmihi lahman, maka dimakan dagingnya oleh ular tersebut sampai dagingnya tidak tersisa sedikit pun. Watusilulahu malaikatun, kemudian diutuslah malaikat al-adzaba, yang akan mengadab sumun bukmun umyun, malaikat itu tuli, bisu, dan buta. Didatangkan malaikat yang tuli, bisu, buta ke dalam kuburnya, wa ma'ahu maqami amin hadid, dengan membawa palu yang terbuat dari besi. Yadribunahu biha, kemudian malaikat memukulinya dengan palu tersebut. La yas'unaha sautahu fayarhamuhu, nah, malaikat tersebut tidak mendengarkan jeritannya sehingga tidak merasa kasihan, karena tuli, bisu, buta malaikat. Wala yubsiruna fayar afu bihi, dan dia malaikat tidak melihat sehingga tidak merasa kasihan. Faturadu alaihin naru bukratan wa asyiyan, kemudian dinyalakan api neraka di waktu pagi dan petang, ya. Alhamdulillah min lagi. Qala al-Faqih rahimahumullah, Imam Maulais berkata, man aroda an yanjua min azabil qabri, barang siapa yang ingin selamat dari azab kubur, fa alaihi an yulazima arba'ata asyain, maka dia harus mendawamkan 4 perkara. Wa yajtaniba arba'ata asyain, dan harus menjauhi 4 perkara. Amal arba'atul lati yulazimuha, adapun 4 perkara yang selalu didawamkan adalah fa muhafazatus sholawat, pertama harus menjaga sholat 5 waktu, ya. Jadi kalau kita ingin terbebas selamat dari azab kubur, jaga sholat 5 waktu. Yang kedua, wasodaqoh, harus sering sedekah.
sedekah tong nunggu seueur rezeki, tapi sedekahlah supaya rezeki seueur ya, sesuai kemampuan. Mampuna 1.000, 5.000, mampuna 5.000, 5.000 gitu ya. Dan sedekah paling utama kepada orang yang membutuhkan ya. Kepada orang yang dibenci gitu ya. Di masjid pribadi enak keur aya jelema nu rada stres. Mana cerita ka abdi katanya, maka masjid itu diusir, ke masjid ini diusir, ke masjid ini diusir. Ayeuna aya di masjid pribadi. Dimandian ku barudak teh. Dimandian, dibere baju, dibere makan, alhamdulillah aman. Ngan sok ngajual nama saya katanya. Begitu aya nu ngaganggu, saya murid Ustaz Sahid. Begitu ngaganggu, saya murid Ustaz Sahid. Nah, harusnya bersedekah mah kan itu. Kasih makan, dikasih baju, dimandian, diberi minyak wangi, dikasih talak, awak sampai bau, orang jadi stres. Udah memang tahun-tahun cicing di jalan. Nah, itu bagian tinu sedekah, gitu kan. Jangan nok itu teh kudu hati-hati, bersih eta teh waliullah, nok itu tehnya bersih eta teh Allahu a'lam, eta teh Nabi Khidir. Ya, kurang diusir, kumaha? Ya. Anu katilu wa qiraatul Qur'an, jeung sering membaca Al-Qur'an. Noka opat wakat suatu tasbih, harus banyak membaca tasbih. Nah, jadi hoyong selamatin adab kubur, hiji jaga sholat 5 waktu, 2 perbanyak sedekah, 3 banyak baca Quran, 4 banyak membaca tasbih. Ya. Sahur ulama hari zikir utama teh ayat 8, hiji bismillah, 2 subhanallah, 3 alhamdulillah, 4 Allahu akbar, 5 la ilaha illallah, 6 la haula wala quwata illa billah, nuka 7 Allahumma sholli, nuka 8 wasallim. Nah, jadi orang enak kudu introspeksi diri gitu ya. Poe ieu tos dibacakan 8 eta. Mun pamit acan buru-buru baca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, Allahumma sholli sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, berarti kita tos sampurna zikirna. Sebab saur ulama zikir utama teh udah 8 eta. Gitu ya. Terutama biasanya la haula wala quwata illa billah. Ya, sebab la haula wala quwata illa billah mah teu aya dina salat. Ya kan? Nah, tapi ari pas dikir pada salat mah biasa sok dibaca kan la haula wala quwata illa billah. Wa inna hadhil asya'i tudhi'ul qabru wa tuwassi'u, maka dengan 4 perkara tadi yaitu menjaga salat 5 waktu, banyak sedekah, banyak baca Quran dan tasbih, maka akan diterangkan kuburnya dan akan diluaskan gitu. Fa amal arba'atu allati yastanibuha, adapun 4 perkara yang harus dijauhi supaya selamat dari azab kubur, kal kadzib, hiji tong loba teuing ngabohong ya. Jauhan ngabohong ya, dibiasakan jujur walaupun bohong-bohong kecil itu ya, hindari bohong itu. Nah, biasakan jujur dan anak didik dengan kejujuran ya. Kadang-kadang anak tuh serba bingung, jujur dicibit, nggak saya mau yang jujur. Nah, biasakan anak supaya berani berkata jujur. Nuka 2, jauhi wal khianah, khianat ya. Khianat, kebalikan dari khianat adalah amanah, jadi teu amanah. Nah, di urang ayeuna seueur jalmi anu pinter tapi kakurangan jalmi anu amanah ya. Nuka 3 wan namimah, namimah teh ngadu domba atawa sok nyebarkeun kagorengan batur. Namimah naudzubillah min dzalik ya, rumah tangga batur disebar-sebarkeun gitu ya, padahal untungna nyebarkeun urusan batur. Nu kaopat wal baul nyaeta henteu talete dina ngajaga air kencing ya, sok ciprat kaciprat walaupun satetes hati-hati bersihkan ya air kencing. Wa qad ruwiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anahu qala, anjeunna ngadawu, kana zahu anil baul, sucikanlah diri kalian dari air kencing. Fa inna amata azabil qabri minhu, karena kebanyakan orang diazab kubur akibat dari air kencing tersebut gitu ya. Makanya pengurus masjid itu ya harus diperiksa, dicek nanti kamar mandi ya, urinoir dengan ya, itu kan kalau tidak dipakai pembatas itu bisa nyiprat. Makanya saya masuk cewek itu kemarin barudak di masjid menganggap sepele ya, sekali diomongan itu dibenarkan, 2 kali diomongkan dibenarkan, bukan ngebrak meja saya gitu kan. Karena apa? Tanggung jawab ngurus masjid.
lamun manehna ya jamaah terus buang air kecil terus nyiprat terus manehna teu ngarasa terus sholat teu sah kan urang pengurus masjid berarti tanggung jawab ya kan dan kuda nama tongku urinoir gitu nya da abdi itu tepat eta jadi ngabangun masjid teh jujur geus jelag we gitu nya teu kompromi heula terus nama mending oge make tembok teh karena eta mah aman tuh tembok karena pakai tukangnya di luhur ya tegerah pakai urinoir mending da urinoir mah da budaya barat atau sanes budaya urang gitu nya kenapa tong ngangge urinoir lah biasa we gitu ya itu biaya lebih murah gitu kan terus lebih terjaga. Waruya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala diriwayatkan dari Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi ngadabu innallaha taala karihalakum arba'atan sesungguhnya Allah taala benci kepada kalian dalam 4 perkara. Yang pertama wal abasa fis shalah hareureuy di waktu salat sok hareureuy ya alhamdulillah ini mah di mana-mana alhamdulillahnya taraan hareureuy ibadah men tarawehan kadang-kadang kan sering ke masjid mana kalau sana araman yang namanya aman. Nu kedua walagwa fil qiraah ya ngaheureukeun ketika maca Quran. Nu katilu warafasa fil siam ngomong jorok ngomong kasar waktu puasa. Nu kaopat wadohika ingdal maqabir sok seserian di kuburan ya. Seri di kuburan maksudnya heureuy bercanda di kuburan. Jadi lamun aya nu maot bawa ke kuburan umat tong hareureuy di kuburan. Ya amit betul ya. Alhamdulillah min dzalik ya. Kan biasana sok seueur gogodana eta teh ya. Di kuburan sok seueur gogodana. Mun aya nu maot kan misalnya kan tetangga kan mengutamakan datang untuk mengucapkan belasungkawa gitu ya. Nah biasanya kan sok ketemu dengan teman-teman lama yang dia udah lama tidak ketemu. Akhirnya ngobrol. Nah eta teh jian ujian kan akhirnya ngobrol kemana wae blok ngobrol gitu ya. Nah harusnya jangan, jadi lebih baik di kuburan itu banyak diam dan mentafakuri bahwa orangnya suatu saat pasti bakal mau dan itu sakedap deui Bu maot teh sakedap deui dua dosa paling sabaraha tahun deui gitu nya makanya hirup teh geus teu boga ambisi ayeuna ya sudah tidak punya ambisi jalani aja karena sebentar lagi hidup ini ya sebentar lagi. Ini masjid aya Pak 30 tahun ada ya? Pas berapa no di dia di Pulau Sarak mau kan nah, iya kan nah yang namanya kematian itu pasti datang dan kuburan itu tidak pernah bergerak yang datang itu kita ya, selangkah demi selangkah tanpa disadari kita ini sedang mendatangi kuburan. Misalnya sekarang ini bulan Safar ya nah bulan depan bulan Mulud ya Rabiul Awal biasanya tanggal 12 Rabiul Awal itu kan muludan ya kan nah, misalnya diundur ke tanggal 15 biasanya panitia itu kan di masjid bikin panitia untuk acara muludan diundanglah ulama terus ngadain pengajian pokoknya tablik akbar itu kan biasanya sebulan sebelumnya direncanakan ya kan nah hari demi hari berjalan sehari 2 hari sampai 30 hari akhirnya datanglah hari yang ditunggu-tunggu yaitu apa muludan. Nah mautnya juga gitu ya kan hari demi hari terus berjalan suatu hari kita bahkan bertemu dengan kematian gitu. Makanya orang yang diberi ilmu hikmah ya nah segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu baliknya ke sana terang ngumpul di rapat yang muludan kayak orang naik muludan tanggal 15 gitu. Muludnya jatuh tanggal 9 muludan tanggal 15 pas hari Minggu direncanakan Anwar rencanakan sebagai ketua ditunjuk jadi ketua dia jadi seksi konsumsi jadi iya gitu ya disiapkan lah anu bebersih masjid anu mencari ustadz masing-masing punya tugas. Nah sampai tanggal 15 datang terjadilah acara muludan berarti hari tanggal 15 telah tiba. Nah begitupun dengan kematian nah, kalau kita misalnya tahu ya kita bakal mati tahun 2025 misalnya sehari demi hari suatu saat nanti kita bakal sampai ke tahun 2025 pasti ya. Jadi ketika meeting harusnya mah dibawa ke situ ingat ya, orang enak meeting pas tanggal 15 udah nyampe begitupun dengan kematian bakal nyampe kepada kematian ya.
Waruya an Muhammad ibni Masak annahu nadhar ila maqbaratin. Yang situlah. Waruya an Usaid ibni Abdurrahman, diriwayatkan dari Usaid bin Abdurrahman annahu qala, bahwa Usaid berkata, balagoni telah sampai berita kepadaku anna mu'mina, bahwasanya seorang mukmin idza mata, apabila dia mati, fahumila, kemudian dia digotong, qala akan berkata asri ubi, cepat buruan ya. Orang beriman mah begitu digotong teh, nah, bakal teriak, percepat aku. Fa idza budi'a fi lahdihi, apabila dia diletakkan di dalam liang lahatnya, kalimatul ardu, maka bumi berkata, wa qalat inni kuntu uhibbuka wa anta ala dhahri, dulu aku mencintaimu dan pada waktu itu engkau berada di punggungku, kata bumi. Fa antal an ahabu ilayya, dan sekarang engkau adalah orang yang paling aku cintai. Wa idza matal kafiru, dan apabila orang yang kufur mati, fahumila, kemudian dia digotong, qala akan berkata irji'u bi, kembalikan aku. Fa idza budi'a fi lahdihi, apabila dia diletakkan di lahatnya, kalimatul ardu, maka bumi akan berkata, faqalat ini kuntu abghaduka wa anta ala dhahri, dulu aku ini murka kepadamu, waktu itu engkau berada di dalam punggungku. Fa antal ana abghadu ilayya, dan sekarang aku adalah yang paling murka kepadamu. Nah, setiap makhluk mendengarnya, illal insan, seluruh makhluk mendengar ucapan si mayit tadi kecuali manusia. Jadi binatang-binatang, makhluk ciptaan seperti tembok ini gitu ya, tembok, kita, lantai, karpet, mendengar semua ucapan yang diucapkan oleh si mayit. Illal insan, nah, itu bisa ngadangu ukur manusia. Waruyan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, diriwayatkan di Utsman bin Affan anahu waqafa ala qabri fabakiya, bahwa Utsman bin Affan berdiri di depan kuburan terus beliau menangis. Faqila lahu, beliau ditanya innaka tadhkurul jannah wan nar wala tabki, engkau mengingat surga dan neraka tapi tidak menangis. Wa tabki min hadza, dan engkau menangis ketika dari depan kuburan. Faqala Utsman menjawab, innal Rasulullah sallallahu qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, al qabru awalu manzilin min manazilil akhirah, sesungguhnya kubur itu adalah tempat pertama dari tempat-tempat di akhirat. Fa inna zaminhu fama badahu aysaru minhu, barang siapa yang selamat dari kuburan maka kesananya lebih mudah. Wa illam yaju minhu fama badahu asyadu minhu, barang siapa yang tidak selamat dari kuburan maka kesananya akan semakin susah. Kuburan, nah, ini masih panjang itu ya. Nah, saya ringkaskan aja begini. Di dalam Al-Quran kita banyak ada kalimat wala khaufun alaihim wala hum yahzanun ya. Itu ada banyak Al-Quran yang diakhiri dengan kalimat wala khaufun alaihim wala hum yahzanun ya. Mereka tidak akan merasa takut dan mereka tidak akan bersedih hati. Nah, yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah terutama menjelang sakaratul maut sampai masuk surga. Orang yang dicintai Allah, orang beriman, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Siapa saja mereka? Yang pertama, misalnya surat Al-Baqarah 62, innalladzina amanu. Pertama, jalma'nu iman. Yang kedua, man amana billahi wal yaumil akhiri, beriman kepada hari akhir. Nah, hari akhir teh kita mewakili tina rukun Islam, rukun iman. Coba anu bertanya ke pribadi situnya, Ustaz, nah beriman ke hari akhir hunkul. Nah, hari akhir teh mewakili rukun iman kan beriman ke Allah, kepada malaikat Allah, ke kitabullah, para rasulullah, hari akhir dan kepastian gitu ya, qada dan qadar, baik yang baik atau yang buruk. Nah, hari akhir teh mewakili dari yang empatnya lagi. Beriman kepada Allah, hari akhir, dan lain sebagainya daripada rukun iman. Nah, orang yang beriman kepada Allah, mengimani rukun iman, insya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nukatilu, yang tidak akan merasa takut dan sedih itu adalah orang yang berinfak dan dia tidak menyebut-nyebut infaknya dan tidak menyakiti orang yang menerimanya. Ya. Nah, hati-hati, makanya an-niyatu a'dhamu minal amal ya. Ada mau apa namanya dalam
bahasa Arab teh mahfudot gitu ya. An-niyatu a'dhamu minal amal. Niat itu lebih utama, bisa lebih utama daripada amal. Jadi artinya ketika orang beramal, dia harus mempertahankan keikhlasannya sampai akhir hayat. Tapi kalau orang baru berniat, ya, niat mah biasanya ikhlas enggak? Niat mah ikhlas kan biasanya kan. Kalau saya punya uang nih masuk misalnya ke renovasi, ya di lantai opatkeun gitu ya, pasti ikhlas pisan karena niat. Nah, begitu dia niat, dia sudah dapat pahala. Sedangkan orang yang benar-benar membangun masjid ini, misalnya, mohon maaf ya, nah, dia bangun masjid ini, gitu ya, 40 tahun kemudian dia berkata, kalau tidak ada saya, orang dia mau bisa sholat, pahala. Makanya disebut an-niyatu a'dhamu minal amal. Niat itu bisa lebih utama daripada amal. Nah, jadi supaya kita ingin la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, banyak bersedekah. Jangan mungkit-mungkit sedekah dan jangan menyakiti orang yang menerima sedekah. Berikutnya keempat, waqimus sholat, dirikan sholat, bukan lakukan sholat. Mun sholat hanya ukur benar syarat yang rukunnya, anak kecil lebih bagus daripada kita. Karena anak kecil mah otaknya, pikirannya belum penuh dengan masalah. Bacaannya dites, khususnya anak kecil SD dites. Coba kamu baca bacaan sholat, betul. Coba gerakannya, betul. Ya kan? Nah, syarat rukunnya sudah terpenuhi, kita lebih baik daripada mereka lebih baik daripada kita, ya. Nah, jadi yang dimaksud aqimus sholat itu dirikan sholat. Ketika sudah sholat, bawa Allah dalam setiap kesempatan. Ke kantor ingat Allah, di pasar ingat Allah, ketika dagang, ketika beramal, bahkan bekerja ingat kepada Allah. Itu namanya aqimus sholat. Nah, berikutnya wa'atu zakah, dan bayarlah zakah, gitu ya. Bayar zakat, insya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dari pertama sakaratul maut yang akan turun malaikat-malaikat berwajah bercahaya. Masuk ke alam kubur, insya Allah bisa menjawab pertanyaan munkar nakir. Terus gitu dibangkitkan dalam keadaan terlindungi oleh Allah. Berjalan menuju mahsyar dilindungi oleh Allah. Ditimbang amal baik, dihisab dan sebagainya. Berjalan menuju sirat, menyeberang sirat, masuk surga, insya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah, makanya sering-sering bertobat, ya, dan harus optimis tadi. Sebesar apapun kita dosa, apabila bertobat pasti Allah akan mengampuni, ya. Mudah-mudahan artinya maut misalnya setengah 4 adzan asar, atau maut misalnya jam setengah 4:40 gitu ya, 10 menit setelah adzan asar. Kan sabda Nabi, orang yang bertobat itu bagaikan orang yang tidak punya dosa. Kan begitu setelah sholat kan gitu, di bacaan sholat ada Robbi firli, ya Allah ampuni dosaku. Setelah sholat ada astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya Allah ampuni aku, gitu ya. Ada permohonan ampun. Nah, apabila kita membacanya dengan sungguh-sungguh, insya Allah diampuni dosa kita oleh Allah. 5 menit kemudian meninggal. Nah, jadi dosanya nggak ukur 5 menit, gitu kan, insya Allah. Kepada subuh mau, pada zuhur mau. Makanya pelihara sholat 5 waktu dan senantiasa bertobat, banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cing ikhlas, akhirnya ngaji cing ikhlas. Ini rada malam nanti. Cing ikhlas ya. Karena apa? Berpikirnya kudu rada beda. Jadi jangan berpikir aduh penting-penting, tapi pikirnya adalah ngaji ngan sambulan sakali, tenan naon lah ketika 12 ini gitu. Dengan ukur sambulan sakali, iraha deui teh kudu kadinya mikir. Tong ieu mah sholawat panjang teuing sholawat teh. Semuanya pengajian jer jam 8 gitu ya. Keur masa bulan sakali gitu ya. Tamang ngoronyoh atuh. Tuh di mana tuh pahalana? Kumaha rek salamet di alam kuburna. Kumaha hirup rek barokah gitu ya. Jadi lamun misalnya kita merasa aduh kumaha teh dilala teuing ngaji teh, terus sholawat dilala teuing, tong sok mengaruhan batur. Eta teh kelemahan diri urang lemah gitu ya. Urang mah teu kuat. Justru orang teh cengcerikan dari orang anu kuat, cengcerikan. Ya Allah, karek saja mun geus kuat gitu ya. Geus kuat eta lila teuing, sareeng teh gitu ya. Nah, justru sangisi diri sendiri gitu ya. Orang lain kena pada kuat, atau malah mempengaruhi batur, protes ka pengurus. Nanti malam Selasa nanti mah tong panjang teuing ah. Nah, terus saya minta lagi kepada para pengurus mun aya nu kitu tong diikuti gitu. Jadi biarkan umat diatur oleh yang mengerti. Jadi jangan umat mengatur para ustadz, tapi ustadz yang mengatur umat. Nah, sekarang yang terjadi tibalik, ustadz cok diatur ku umat, diantur, gitu kan? Saya mah kajian tinggal daripada diatur ku umat.
Nah, jadi kudu lurus. Yang tong sieun oke bulan harap jadi saeutik bae. Kan da kasur gaman kege dengan saeutik kan gitu ya. Jadi kudu pancet di pengurus masjid mah. Ya. Jadi hati-hati mun urang terlalu loba kasieun, yang paling utama adalah eta teh akidah urang kotor. Sieun ku jelema. Ya, pancet pokona mah. Gitu ya. Geus kitu gitu ya. Ngariung ambil keputusan gitu sudah. Ya kitu deh kieu pokona kitu. Nah, kalau asku pribados urangna pancet gitunya ku Allah bakal didatangkeun deui jalmi-jalmi nu leuwih loyal ka urang. Kan pribados lain ngaos kan keluar masuk jamaah teh. Masuk keluar. Tapi makin hari bertambah 1 2 1 2 1 2 gitu ya. Akhirnya banyak. Nah, orangnya kudu pancet dari para pengurus gitu ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi perbaikan dari kita, dari pengingat gitu ya. Dan harus terubah gitu ya. Sekarang teh musim ngaji teh ya enak itu doa ti sadayana nya simkuring di Bandung teh hayang ngarubah eta ka para pemuda hayang ngarugi eta. Jadi ayeuna pribados diamanahan ngurus masjid Asapar ke Cicaheum dirubah ayeuna mah. Jadi dibesarkeun teh materi kajianana sareng masjidna. Jadi pinuhna masjid teh sanes ku sabab ustadna tapi ku sabab isi materina. Jadi mengurus judulnya menarik, mudah-mudahan jamaah teh dongkap gitu ya. Kudu dipiralkeun ya tanya. Makanya kita harus bekerjasama. Begitu share piralkeun semua, piralkeun. Tong ditinggali ustadna ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya itu kesalahan pribados. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.